memberikan untuk Anda, ini merujuk Belanda. Sekarang saatnya lah. Kenapa Padang Panjang? Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Padang Panjang adalah salah satu epicentrum dari gempa tersebut, dan boleh dikatakan yang paling terdampak adalah Padang Panjang. Jadi memang seismografnya itu di Batavia. Oh, di Batavia. Di Batavia. Oh, bukan di Sumatera Barat. Ya. Bukan di Sumatera West Coast. Bukan. Oke. Di Batavia. Tapi pemerintah Hindia Belanda yang keresidenan Sumatera West Coast ketika itu mereka bantu masyarakat. Ini kan gempa Padang Panjang sering disebut orang ya. Mudahnya seperti itu. Dan kenapa kemudian di buku ini jadi judulnya bukan gempa Padang Panjang tapi gempa 7 hari. Gimana, Teng? Pada akhir Juni 1926, sejumlah wilayah di dataran tinggi Sumatera Barat diguncang gempa dengan kekuatan mencapai angka di atas 6 pada magnitudo. Gempa tersebut tercatat dalam sejarah sebagai gempa Padang Panjang, meski bencana ini juga dirasakan di tanah datar, bukit tinggi dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Dinamakan gempa Padang Panjang, hal itu karena Padang Panjang memang menjadi kota yang menerima dampak terparah akibat gempa yang merusak ribuan bangunan dan menimbulkan ratusan korban jiwa itu. Nah, pada akhir Juni 2026 ini, tepat seabad setelah bencana itu terjadi, Yose Hendra, seorang sejarawan yang juga jurnalis, meluncurkan sebuah buku berjudul Gempa 7 Hari. Mengambil momen 100 tahun gempa itu, Yose ingin mengajak kita mempelajari sejarah gempa, sambil mengambil pelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi. Benarkah gempa susulan kala itu terjadi hingga 7 hari dan sempat memicu naiknya air Danau Singkarak? Kita akan berbincang dengan Yose Hendra dalam episode Catatan Masa Silam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para penonton dan teman-teman di Catatan Masa Silam. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi persis 1 abad yang lalu. 28 Juni 1926 terjadi gempa besar di dataran tinggi Sumatera Barat, Sumatera West Coast ketika itu disebut. Gempa ini dalam berbagai catatan sejarah sering disebut sebagai gempa Padang Panjang. Nah, bertepatan dengan 100 tahun gempa ini, salah satu jurnalis yang juga sejarawan, Yose Hendra, menulis buku tentang gempa ini. Nah, ini bukunya baru akan launching. Kita sudah akan membahas peristiwa seputar gempa ini. Bukunya berjudul Gempa 7 Hari. Nah, ini yang menarik. Selamat datang, Terima kasih Bang Hen. Bung Yose Hendra. Selamat, ini buku kedua, produktif sekali Yose. Tahun 2025 kemarin buku ini ya, kan bencana juga kan, mengumpulkan kearifan lokal tentang Mitigasi kultural ya di Sumatera. Nah, sekarang sekitar setahun atau nggak sampai setahun sudah ada buku baru lagi, masih soal kebencanaan. Jadi memang Yose mengambil spesialisasi sejarah kebencanaan sepertinya. Nah, kita mulai dulu dari judul, Ini kan gempa Padang Panjang sering disebut orang ya. Mudahnya seperti itu. Dan kenapa kemudian di buku ini jadi judulnya bukan gempa Padang Panjang, tapi gempa 7 hari. Gimana, Teng? Ya, terima kasih Bang Hen dan juga sanak langgam semua. Sedikit saya revisi soal karya. Kalau dari sisi seri bencana ya yang saya tulis dalam produk buku, ini yang keempat sebetulnya. Oh, yang keempat nih. Yang keempat. Oh iya. Sebelumnya saya pernah nulis soal Mentawai, potret kebencanaan di Pulau Mentawai, dan juga potret kebencanaan di Pulau Simelu. Jadi pulau kecil terluar ya. Ini yang keempat. Nah, kebetulan buku tentang sejarah gempa 1926 ini berdekatan dengan buku sebelumnya gitu. Tidak terhitung. Lupa saya yang kemarin tuh. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan pertanyaannya soal ini ya. Ya, kenapa ini kan dikenal sebagai gempa Padang Panjang? Ya, betul. Ini di judul Yose mengambil judul
gempa 7 hari. Ya. Apakah memang 7 hari gempa atau bagaimana? Memang secara leksikal judul ya, memang saya pikir mungkin banyak hal yang tidak terpikirkan oleh orang ya, karena kan biasanya judul itu kan hal yang biasa lazim disebutkan. Memang gempa 1926 ini yang terjadi pada 28 Juni itu lazim memang disebut gempa Padang Panjang gitu. Atau kadang ada juga yang menyebut gempa Dare, dan mungkin ada beberapa pengetahuan yang menyebut gempa dataran tinggi Padang atau dataran tinggi Minangkabau. Nah, kenapa Padang Panjang? Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya secara Padang Panjang adalah salah satu epicentrum ya dari gempa tersebut, dan boleh dikatakan yang paling terdampak adalah Padang Panjang. Karena Padang Panjang saat itu adalah salah satu kota kosmopolitan di Sumatera Barat. Kota pendidikan ya? Ya, kota pendidikan, basis militer, Garnisum gitu, dan lain-lain. Jadi ada sekitar 15.000 populasi Padang Panjang saat itu ketika itu. Ya, yang menghuni sekitar 2.000 rumah. Nah, itu kehancuran itu mungkin sekitar 80%. 80%. Dengan angka meninggal itu ya. Secara data korban meninggal ini kan banyak tafsiran, banyak data yang berseliweran ya. Karena kan koran zaman itu ada yang ada sekian dan lain gitu. Tapi saya merujuk misalnya pada semacam hasil riset banyak orang gitu ya, pejabat saya itu yang diterbitkan oleh semacam majalah Nature apa namanya saya lupa. Itu tahun 1927 dirilis, itu ada 300-an yang meninggal. Nah, Padang Panjang itu sekitar 203, pokoknya yang paling besar gitu. Berapa? 200-an. 200-an orang. 200-an orang yang meninggal gitu. Itu ada di buku saya yang tadi angkanya. Rumah sekitar 2.000 rumah. Ya. 80% hancur. Sekitar 80% hancur. Artinya rumah tembokan itu nyaris hancur. Artinya rumahnya sudah tembokan ya, bukan lagi rumah kayu seperti ini ya, bukan rumah panggung ya. Nah, di zaman itu memang rumah yang dianggap modern itu ya berkonstruksi tembok gitu. Kebetulan Padang Panjang itu kan pertama bahan baku untuk tembok ada 2 pilihan. Satu batu kapur, itu penambangnya itu di Bukit Tui, yang pernah terjadi longsor 1980-an, itu di daerah Padang Panjang. Kemudian satu lagi tentu adalah keberadaan semen Padang. Sudah ada semen Padang sudah produksi semen. Mulai produksi ya. Jadi rumah-rumah bangunan kantor Belanda kayak pos dan telegraf gitu itu sudah tembok gitu. Kemudian rumah-rumah orang yang Tionghoa gitu ya, kayak pengusaha itu udah tembok gitu. Tapi sepertinya belum ada beton bertulang sepertinya sehingga kemudian membuat ya sepertinya belum ya. Tapi pada akhirnya itu membuktikan mana yang lebih tangguh gitu. Rumah-rumah yang nggak selamat ya rumah-rumah konstruksi kayu gitu. Ya. Nah, kembali lagi ke 7 hari tadi. Kita masih kenapa apakah memang selama 7 hari terjadi gempa atau bagaimana? Ya, jadi 7 hari itu sebetulnya ini bukan saya yang menciptakan istilah ini ya. Betul. Jadi istilah ini kan saya sebagai seorang sejarawan terbiasa disiplin dengan data dan sumber gitu. Jadi bukan mengembangkan, artinya bukan opini gitu, bukan pendapat belakangan gitu. Boleh kita interpretasi, tapi memang ada dasarnya gitu. Tertib fakta ya. Tertib fakta gitu. Jadi ada beberapa istilah itu saya temukan di koran-koran sezaman pemberitaan. Dan kemudian juga ada percakapan antara Edward dia adalah Richardson, itu dia adalah seorang zoologi yang tinggal di Bukit Tinggi 1919. Kemudian ada beliau tuh percakapan dengan si Lutan Sultan Maharajo ya, yang Auta Polstrat. Sultan Lutan itu kalau nggak salah kan orang Payakumbuh ya. Jadi ada percakapan yang kemudian diterbitkan di kayak semacam risalah gitu atau laporan yang versi kerajaan Belanda gitu, menyebut istilah itu. Jadi gempa 7 hari gitu. Jadi kemudian saya coba interpretasikan. Juga dikuatkan sebetulnya oleh ketika saya korespondensi dengan geolog atau pakar geologi dan geotektonik yang sangat pakar dengan Sesar Sumatera, Dani Hilman. Profesor Dani. Ya, Profesor Dani. Dari LIPI ya? Ya, dari LIPI. Jadi istilah 7 hari itu yang muncul di koran, kemudian juga percakapan dari si Lutan tadi dengan Jacobson, itu lebih mengacu pada ini sebetulnya kalau menurut saya. Setelah Porsok itu gempa utama ya. Gempa utama itu 28 Juni 2 kali. 2 kali sehari itu. Ya, jadi di pukul 10 ya, nanti saya akan jelaskan secara ini ya, secara laporan dari seismograf dari BMKG zaman dulu.
Jadi gempa 2 kali itu, di antara itu ada gempa susulan. Kemudian setelah hari Senin, kejadian kan Senin kan, itu berulang-ulang gempa gitu. Selama 7 hari? Nah, tidak 7 hari. Di bulan Juli juga masih ada. Ada sekitar 56 kali yang tercatat gempa. 56 kali? Ya, sampai bulan Juli. Oke, sampai Juli ya, bukan sampai Juli. Juni. Sampai Juli. Bahkan Agustus juga mungkin semakin turun kecil, ya? turun ya. Nah, mungkin pertama gini, yang 7 hari ini lebih intens guncangan gempa. Tapi saya memaknai secara leksikal pemilihan ini adalah bahwasanya hari-hari berikutnya adalah hari-hari kegundahan, hari-hari kegetiran gitu. Itu terlihat di minggu pertama itu. Kemudian bagaimana ketidaksiapan, ada miskin pengetahuan soal evakuasi di sini dan lain gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, ya jadi ini semacam leksikal yang saya pilih kemudian bahwasanya gempa itu seperti gempa dahsyat yang 1926 itu bukan sifatnya hitungan durasi yang kalau gempa mungkin hanya detik ke detik ya. Mungkin kalau 1 menit itu udah lama kan. Tapi ini kita maknai bahwasanya setelah guncang besar sekian detik itu berakibat pada banyak hal gitu. Keadaan yang kegundahan, kemudian banyak kerusakan dan lain gitu. Berhari-hari berikutnya gitu. Jadi ini sebetulnya sangat relevan dengan kejadian bencana sekarang gitu. Jadi setelah bencana itu yang tantangan terbesar adalah pasca bencana ya. Itu kira-kira. Artinya dalam 7 hari terakhir itu selain masih terjadi pengulangan gempa, juga adalah saat-saat yang paling genting lah ya, karena keadaan darurat. Lah ya. Selama 7 hari itu yang paling ini ya, yang paling krusial. Maka dan karena memang sudah ada sumber sejarah menyebut 7 hari, maka itu diambillah menjadi judul. Pada akhirnya saya pilih itu judul. Tadi Yose menyampaikan bahwa ada catatan seismograf ketika itu. Itu apakah memang sudah ada lembaga sejenis BMKG ketika itu atau bagaimana? BMKG ini sudah ada sejak abad 19. Oh, itu sudah ada di Indonesia juga sudah ada ini. Jadi namanya adalah Observatorium Magnetic. Oh, di Batavia. Di Batavia. Oh, bukan di Sumatera Barat. Ya. Bukan di Sumatera West Coast. Bukan. Di Batavia. Jadi itu adalah BMKG yang sekarang itu di sana gitu. Udah ada dulunya. Nah, tapi itu bisa mencatat gempa yang disebar. Jadi itu menariknya. Ternyata guncangan atau undulasi itu sudah tertangkap oleh alat yang namanya seismograf di Batavia atau di Jakarta. Di keberadaannya di kantor itu di Batavia gitu. Di Batavia itu jaraknya kan 1000-an kilometer ya. Betul. Dan catatan itu ada, catatan sejarahnya ada. Saya menemukan dokumen itu. Dokumen dan juga seismogramnya. Seismogram yang kayak pena itu. Ya betul, yang gelombang-gelombang itu. Saya menemukan dokumen itu. Pada akhirnya riset yang saya riset ini lebih kurang 14 tahun ya. Saya menemukan itu. Lama sekali itu saya. Ya. Oh ya itulah karena kita riset independen. Kalau ada kesempatan ke Jakarta gitu ya, itu mampir kayak Andri gitu dicicil. Dan saya menemukan dokumen itu menjawab semua hal sebetulnya. Saya kan sebetulnya gempa ini kan berada di lingkung saya secara historis ya. Saya tumbuh besar di Tanjung Berula, Kecamatan Batipuh, Tanah Datar ya. Itu 14 km dari Padang Panjang. Kampung Batipuh juga kena, sangat ini ya. Batipuh juga kena, sangat parah. Juga 10 kato gitu. Nah, kebetulan masa kecil saya ya, tumbuh besar di kampung itu, soal gempa ini sering kerap terdengar dalam pergaulan sehari-hari ya dengan tua-tua tapi mereka cenderung menyebut gempa itu gempa hebat sekali, gempa hebat, gempa gadang. Nah, dengan istilah Minang ya, batang karambia boya salamo sapakan ya. Istilahnya kelapa ya, diasosiasikan gempa dahsyat dengan pohon kelapa itu berayun-ayun selama seminggu ya. Masih terjadi gempa berarti ya. Dan gempa itu juga menjadi penanda secara temporal, penanda kelahiran dan lain. Tapi saya nggak pernah mendengar yang gempa itu pusatnya di mana, apakah sesar mana yang bekerja. Kemudian kejadian memang ada disebutkan hari Sanayan katanya, hari Balai katanya kan, itu hari pasar ya. Kebetulan pekan di Padang Panjang. Ya, Padang Panjang hari pekannya kan Senin sama Jumat. Oh, Senin Jumat. Ya. Jadi kejadian itu kan pas hari pekan ya. Nah, memang ada penyebutan itu, tapi nggak pernah utuh ya secara ilmiah. Tarikan secara ilmiah saya nggak pernah dengar. Nah, ini menantang saya untuk mencari tahu gitu. Nah, pada akhirnya kayak dokumen yang tadi ya, catatan seismograf tadi, dari yang di Batavia itu kan seismogram ya. Itu saya
menemukan pada akhirnya gempa yang memicu kerusakan besar ini jam berapa terjadinya gitu. Ternyata gempa itu 2 kali di hari Senin itu yang menghantam meluluh-lantakkan Padang Panjang sampai daerah Solo dan Bukit Tinggi Agam juga gitu. Kejadian pertama itu tercatat pukul 10.04.28 detik. Sedang ramai itu pasar ya, balai. Pasar sedang ramai. Iya. Itu saya tulis dalam buku dengan gaya picture ya. Saya tuliskan kondisi itu. Itu sedang ramai pastinya. Tiba-tiba kan mendadak 10. Tapi itu belum meluluh-lantakkan Padang Panjang. Oke. Nah, itu kan menarik kan? Kenapa nggak Padang Panjang? Ternyata yang 10 pagi itu yang bekerja atau yang aktif adalah yang bergerak ya. Itu segmen Sumani. Oke, segmen Sumani ya? Iya. Saya juga akan menjelaskan betapa Belanda ini sangat ilmiah, sangat saintis untuk bicara gempa ini. Dia mengirim orang ahli nanti. Segmen Sumani tidak terlalu dekat dengan Padang Panjang, arah ke Sumani. Dia mungkin sekitar batasnya itu antara Gunung Rajo dengan Malalo gitu. Itu arah ke Singkara ini ya. Nah, di posisi Gunung Rajo ke sini itu segmen Sianok. Dia pertalian itu. Iya. Tapi ini menarik. Juga dikuatkan oleh Prof. Dani Irfan. Artinya Padang Panjang berada di atas segmen Sianok. Ya, betul ya? Betul, secara segmen. Betul. Jadi patahan segmen itu kan yang saya sebutkan segmen tadi itu bagian dari patahan Sumatera. Betul. Jadi ada 19 segmen ya. Sekitar 7 segmen itu berada di wilayah Sumatera Barat. Dari 19 Dari 19. Iya. Bayangkan betapa termasuklah segmen Sianok dan segmen Sumani. Ya. Kemudian ada segmen Suliti, ya, segmen Sumpur di Pasaman dan lain. Oke. Nah, itu ternyata segmen Sumani yang bergerak aktif pertama. Yang bergerak. Pada akhirnya laporan media waktu itu kan yang kehancuran daerah-daerah Solo, kemudian Malalo, dan itu memicu naiknya air Danau Singkara, kayak tsunami gitu. Jadi bayangkan, kalau tinggi mungkin bisa kita bayangkan ya, itu hampir mencapai pucuk batang kelapa yang berada di pinggirnya. Gila. Itu tingginya. Waktu tsunami itu. Iya, naik gelombang Artinya juga ada catatan bahwa artinya Danau Singkara itu memang berada di sesar. Dan itu juga menghancurkan nagari-nagari, beberapa nagari di ada sekitar saya menemukan korban di Malalo ada sekitar 15 orang. Ya, 15 orang. Dan gempa berikutnya yang siang nanti saya ceritakan. Artinya yang pagi itu ya? Itu yang pagi. Tsunami, ya? Ya, itu memicu gelombang naik tsunami lah. Ya. Saya membahasakan tsunami itu. Nah, kemudian setelah foreshock yang jam 10 itu kan aftershocknya ada gempa-gempa susulan kecil-kecil ya. Tapi sekitar 3,5 jam berikutnya terjadi guncangan yang lebih hebat. Artinya ini setengah 2? Sekitar 7,8 magnitudonya 7,8. Yang sebelumnya sekitar 7,6. Gila, 7 di atas 7. Iya. Gempa 1996 itu di atas 7. Di atas 7. Bayangkan 5 aja udah ya. Ini ya. Kalau saya yang meriset, yang meneliti jadi bingung. Pertama kan membangkitkan tsunami Danau Singkara. Kemudian juga membengkokkan banyak rel di beberapa titik. Rel kereta api berkeluk gitu. Betul. Kok bisa gitu kan? Membengkokkan rel ya. Membengkokkan rel. Artinya tadi bentar. Tadi kan yang pertama jam 10:04 kalau saya nggak salah ya. Yang kedua 3,5 jam berarti jam setengah 2. Jam 12:57 menit. Oh, berarti 2,5 jam kemudian. Ya, sekitar 2,5 jam ya. 12 lewat? 57. Ya, hampir 3 jam lah. Iya. Jadi 12. Oh, dekat ke jam 1 ya? Dekat jam 1. 12:57. Itu yang mencabik-cabik Padang Panjang, menghancurkan. Mencabik. Itu mengelukkan rel kereta api dan menghantam bangunan-bangunan yang ada, bangunan tembok gitu. Jadi yang menghancurkan itu yang gempa. Yang menghancur. Nah, kenapa itu yang menghancurkan? Karena yang di pukul 1 itu adalah segmen Sianok yang bergerak. Nah, ini menariknya gempa pembelajaran dari gempa 1906 ya, dan juga sebetulnya gempa 1943. Ini juga rencana saya akan meriset ini. Ini sangat menarik. Kemudian gempa 2007, polanya hampir sama. Jadi segmen atau patahan Sumatera yang menjalar di Sumatera Barat itu sifatnya terfragmentasi. Apa itu terfragmentasi? Ketika satu segmen ya bergerak aktif atau bisa memicu yang lain? Tidak, bukan. Itu dia. Jadi justru segmen lain terkunci gitu. Oh. Bukan, tidak memicu yang lain dia. Tadi kan
yang bergerak awalnya segmen ini. Ya Sumani aja, tapi yang lain tidak terpicu. Itu kan jam satunya kan kemudian terpicu, bukan karena ini. Bukan, nggak ada ngaruhnya. Jadi memang kayak klaster dia. Oh begitu. Jadi terfragmen itu yang satu ketika terjadi guncangan, yang lain tidak ikut, kayak terkunci. Tapi juga pada akhirnya memicu pelepasan yang lain gitu berikutnya. Jadi ada selang waktu gitu, tidak bersamaan intinya. Ya. Nah makanya gempa 1906 disebut gempa kembar 2K, 2K istilah 2. Kemudian gempa kembar juga terjadi pada 1943. Oh zaman Jepang ya? Zaman Jepang itu segmen Suliti sama segmen Sumani yang bergerak aktif. Oke. Nah kemudian juga terjadi. Tapi waktu itu nggak sebesar inilah ya, Pak Tiga? Tidak sebesar ini dampaknya. Kemudian terjadi lagi Maret 2007. Maret 2007, saya berani katakan di sini adalah itu pengulang gempa 1926. Dan katanya, saya juga ada beberapa catatan bahwasanya sebelum gempa 1926 itu terjadi juga gempa 1822 di dataran tinggi Padang. Itu juga pengulangnya di gempa 1926. Ini kayak siklus gitu. Saya tidak membayangkan ini seperti siklus sepertinya. Karena sudah ada 3 ya. Dengan jeda waktu hampir 100 tahun. 1822, 1926. Ya. Lalu kemudian 1943. Iya, anggaplah kalau secara kalender geologi itu kan 100 tahun bukan artian 100 tahun ini ya, tapi memang sekitar itu siklusnya, dekat-dekat itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi gempa 1926 itu ada 2 segmen di Patan Sumatera yang bergerak aktif. Sumani satu di pagi hari, kemudian Seanok di siang hari. Tapi dia menghantam ini nggak? Gelombangnya menghantam pinggir Laut Singkarak nggak? Iya, kampung di sana ya kayak tersapu gitu. Tapi tidak seperti tsunami, tapi kayak merendam gitu. Tersapu. Kayak Sanyambaka, kemudian Muaro Pingai. Itu ada. Artinya secara jangkauan atau radiusnya tidak seperti itu. Oke. Nah, di Kelapa kan ngeri. Iya, merendam itu. 2007 juga kejadian sama. 2007 juga itu naik air. Danau Singkarak naik juga. Kemudian yang rel berkeluh ini juga ada di 2007. Nah, satu lagi sebetulnya tambahan yang menarik dari kejadian gempa 1926 ini adalah karakteristik lain dari gempa-gempa Darek ya, gempa Patan Sumatera di Sumatera Barat ini adalah itu ruptur permukaan, rupture ya. Kalau bahasa Indonesia saya luruskan aja ruptur. Ruptur permukaan itu adalah kayak sobekan di permukaan gitu. Jadi panjang itu ada sekian sentimeter, ada sampai 1 meter lebih gitu. Di mana robekannya di mana? Nah, robekan itu di banyak tempat. Tapi untuk robekan 1926 saya tidak menemukan ya. Tapi di 2007 itu banyak didokumentasikan oleh siapa? Prof. Dani Hilman, kemudian juga ada Pak Untung dan lainnya, Pak Modrik gitu, orang-orang yang ahli geolog lah. Saya juga tentu ilmu saya bukan di geologi ya. Saya banyak diskusi dengan seperti Prof. Dani Hilman gitu. Tentu saya pendekatan geologis ya. Ini cerita gempa, tapi ya saya ke sejarahnya ya. Lebih sejarah. Ya, saya tidak mendeklar diri saya bahwa saya seorang geolog. Tapi sejarah juga bisa mengkaji ulang catatan atau kejadian-kejadian masa lampau dalam perspektif sejarah tentu. Sejarah ya. Oke, kacamata sejarah. Ya. Nah, apalagi kemudian dokumen-dokumen dari zaman Hindia Belanda itu yang bisa dibaca yang terkait dengan gempa 7 hari atau gempa Padang Panjang dan sekitarnya ini. Nah, jadi di gempa itu pertama kan dari sisi kejadian tadi kita sudah bahas ya, ketengahkan. Kemudian tentu kita bicara pasca misalnya. Pasca bencana ini juga menarik sebetulnya. Memang tidak dipungkiri secara keorganisasian yang paling siap sebetulnya militer. Itu siapa? Sebelum itu saya ini dulu lah. Saya semacam memberi gambaran bahwasanya kita kan zaman kolonial ya. Betul. Ya. Itu sudah masuk ke Darek memang Belanda itu. Nah, Belanda dalam hal ini sangat saya pikir sangat saintis gitu untuk melihat persoalan kejadian bencana ini. Sebentar. Kalau tahun 26 mereka di Fort Merdeka ya? Atau di tidak Padang. Di Padang. Ini kan Sumatera West Coast. Sumatera West Coast itu secara administrasi kan ada 3. Iya, betul. Padang Bepenlanden, Padang Benelanden, dan kemudian Tapanuli. Iya. Jadi ibu kotanya di Padang. Sebentar. Oh iya. Ibu kota di Padang. Residen waktu itu kan PC Arens. Arens. Nah, si PC Arens itu mengirim telegram ke pusat ke Butenzor ya, di sekretariat kan. Itu untuk mengirim orang. Karena setelah gempa itu, itu banyak tafsiran.
ada yang lebih banyak inilah yang menakar-nakar secara tidak berdasar atau secara mitologi. Ada yang menyebut misal Gunung Talang yang meletus. Kemudian ada erosi di Gunung Merapi. Itu yang menyebabkan guncang besar itu. Oleh si Aren, itu dia minta kirim ahli. Nah, datanglah namanya si Simon Fisher, Simon William Fisher. Dia seorang geolog. Kemudian juga ditemani oleh akademik lebih vulkanolog ya. Jadi orang geologi sama orang gunung ahli ini vulkanologi gitu. Dikirim. Si Fisher ini banyak menjawab hal gitu. Dan belakang juga banyak juga pendapat-pendapat geolog ya, kayak Barend Esser namanya. Kemudian banyak lagi. Jadi para ilmuwan itu menoleh ke Sumatera West Coast sekaitan dengan kejadian ini. Ya. Jadi memang jadi kajian gitu waktu itu. Iya. Tapi pemerintah Hindia Belanda yang keresidenan Sumatera West Coast ketika itu mereka bantu masyarakat nggak? Ya bantu. Nah ini, jadi mereka juga tidak lepas tangan. Memang mereka ini kan tentu jadi penghubung ya. Kayak dampak bencana ini salah satu kan memutus jaringan telekomunikasi dan pos gitu. Mereka berkirim surat ke Bandung untuk segera minta dikirakan peralatan dan teknisi. Itu didatangkan. Jadi mereka aktif sekali gitu di posisinya kayak residen itu tadi. Kemudian juga berkawat dengan Buitenzorg, pusat kedudukan kolonial, untuk mengirim tentara untuk bantu evakuasi. Itu datang juga. Kemudian yang menarik tentu adalah bukan sekedar mereka misalnya maksudnya selalu mengadu ke pusat gitu. Mereka juga bergerak gitu di ranah kemanusiaan. Seperti apa? Misalnya selain mengirim dokter dari Padang gitu ya. Awal hari-hari pertama itu kan banyak yang lumpuh. Nah, itu didatangkan misal dokter dari Padang, kemudian tenaga tentara juga ada dari Padang gitu, dan lain. Termasuk juga dari Fort Decourt. Fort Decourt juga berdampak tapi tidak separah pada Panjang. Ya. Kemudian kayak PCR dan lain itu mereka juga berkumpul setelah itu ya. Kayak di rumah bola Entlah ya. Nah, itu orang-orang pengusaha lah istilahnya mungkin sekarang dihimpun minta tolong dana gitu. Jadi itu berkelindan gitu, bergulir ya, kayak ketiding lah, bantuan. Kemudian juga yang bergerak di ranah kemanusiaan untuk mengumpulkan dana itu lintas etnik. Kemudian juga berbagai ini atau asosiasi kampung dan lain. Itu mereka pampangkan di koran. Jadi kayak ala manajemen masjid gitu, transparannya gitu. Dan yang tak kalah menarik adalah bagaimana perhatian Belanda sendiri, kerajaan. Jadi ada organisasi pertolong pertama kerajaan, itu Head Orange Kruis. Head Orange Kruis ya, Head Orange Kruis itu sangat aktif gitu, menghimpun termasuk juga Pangeran Pangeran William, Pangeran apa waktu itu, mengirim juga 50.000 gulden. Dia kirim ke Semeru Fund di Batavia. Kemudian juga ada Rod Kruis, itu kayak PMI Nederland, Belanda, juga bergerak aktif. Dan di sana, di Belanda, itu kayak provinsi-provinsi mereka juga diminta untuk menghimpun dana. Dan untuk menghimpun dana itu, media juga aktif untuk melakukan propaganda dalam muatannya publik kayak iklan-iklan, kayak apa gitu, jargon-jargon lah. Misalnya dia jargon misalnya head black, misalnya medianya ya. Media progresif lah. Hindia sudah banyak memberikan untuk Anda. Ini merujuk Belanda. Sekarang saatnya lah Belanda untuk tangan. Ini juga merujuk misalnya kayak Belanda itu kan pernah juga dihajar banjir besar tahun 1916. Itu banyak juga bantuan dari Hindia Belanda gitu. Nah itu dipantik oleh media-media Belanda sudah banyak memberi. Sekarang saatnya Anda membantu jutaan. Nah, kayak gitulah bahasanya. Tapi betul ya, sampailah ke masyarakat itu bantuannya. Sampai ya. Nah, itu bantuan yang dikelola oleh Head Orange Kruis di Belanda, juga ada Rod Kruis dan organisasi nirlaba lain, itu disalurkan kemudian kepada Semeru Fund kebanyakan. Nah, Semeru Fund itu adalah organisasi yang terbentuk pada 1910, itu sebagai itu semacam
Lembaga kepolisian. Lembaga Komunikasi Semerufon itu mengambil kata dari Gunung Semeru. Itu Gunung Semeru di Jawa Timur. Ya. Jadi itu berangkat dari kejadian letusan erupsi Semeru tahun 1909 yang agak minim perhatian secara kemanusiaan. Nah, makanya dibentuk lembaga kemanusiaan untuk itu. Untuk membantu. Semerufon gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ya, misalnya ada banyak lembaga kemanusiaan lain di zaman itu sudah ada sebetulnya. Sudah terjadi gitu. Sudah. Artinya hari-hari model-model inilah, model pengelolaan bencana sekarang. Hari-hari pasca gempa, pemerintah kolonial juga menurunkan bantuan, kemudian menggalang bantuan untuk itu. Sangat aktif. Dan itu juga membantu ada juga bantuan untuk rehab rekon rumah masyarakat yang kena. Ya. Nah, itu dia. Yang rumah itu saya tidak mendapatkan ya. Bisa saja ada dokumennya, tapi saya harus akui secara detail tidak. Tapi yang untuk ini instansi-instansi yang bangunannya rusak dan lain itu ada perdebatan sebetulnya. Apakah Padang Panjang ini mau direhab, direkon kembali nggak, atau dipulihkan kembali nggak? Ada perdebatan di tingkat politisinya. Pada akhirnya diputuskan itu dibangun kembali. Itu yang dibangun kembali kantor-kantor pemerintah. Kantor-kantor. Nah, kemudian yang saya temukan 1928 itu sudah selesai pembangunan kantor-kantor. Dalam 2 tahun ya? Ya, jadi memang ada targetnya gitu. Ya. Memang tuntas 1928. Oh iya, kalau di buku ayahku kita juga tahu bahwa Surau Jembatan Besi, tempat Inyi DR atau ayahnya Buya Hamka, saya Abdul Karim Amrullah mengajar juga rubuh ya. Rubuh. Sehingga beliau kembali ke Meninjau kan? Betul, beliau ke Meninjau. Ya. Posisinya Rasul waktu itu kan dari perjalanan dari Medan. Iya, beliau nggak sedang di Padang Panjang kan? Tidak sedang di Padang Panjang. Iya. Melihat di Padang Panjang surau sudah roboh, ya, dia balik ke kampung kan. Ternyata dia temui di Meninjau juga rusak. Terjadi kerusakan. Meski kerusakan tidak seperti Padang Panjang gitu. Nah, apalagi di buku ini yang digali, kalau saya memperhatikan akan karya Yose sebelumnya, itu kan selalu kental dengan catatan kearifan lokal atau kemudian catatan yang kemudian bagaimana kita belajar dari bencana di masa lalu untuk kemudian memperkuat mitigasi, memperkuat kesiapsiagaan yang disertai dengan kearifan lokal gitu. Nah, apalagi yang ditemukan di sana? Apakah kemudian itu ada juga kita temukan di catatan-catatan pemerintah kolonial Belanda, ataukah kemudian justru lahir dari seperti yang saya ceritakan tadi, dari cerita masyarakat yang tinggal, karena ini yang hidup, cerita yang hidup di tengah masyarakat. Bagaimana menyajikan itu? Jadi buku saya yang terbaru ini kan tebal halamannya sekitar 300-an halaman. Ya. Saya nggak tahu apakah ini agak lari dari mazhab seorang sejarawan menulis sejarah tentang sebuah event atau kejadian. Saya justru di bab terakhir itu mungkin anggaplah epilog, tapi semacam retrospeksi gitu. Memang memadukan hal yang relevan menurut saya dengan kekinian gitu. Jadi dalam konteks ini saya mencoba mengambil poin-poin yang penting dari kejadian gempa 1926 yang saya tulis di bab-bab yang sebelumnya, yang bab terakhir itu ya. Itu saya mengambil intisari dari sisi retrospeksi mitigasi. Jadi misalnya harus diakui ya bahwasanya zaman-zaman itu memang soal gempa itu tidak semua orang tahu bahwasanya ini gempa. Kita bisa baca bagaimana seorang Muhammad Rajab yang berusia 13 tahun saat itu ya. Itu 13 tahun Rajab waktu itu ya. Seorang jurnalis pengarang kan. Dia menulis di semasa kecil. Dia justru sama teman-temannya yang bermain di halaman di surau ayahnya ya, di Sumpur. Itu komet datang dari langit katanya kan. Menghantam bumi gitu. Nah itu kira-kira ya. Jadi di buku Rajab yang semasa kecil di kampung ya. Ya, itu bisa kita lihat ya. Artinya termasuk juga yang tadi saya bilang, ada yang mengatakan ada letusan di Gunung Talang dan lain. Kemudian saya juga menemukan dari kayak lapor-laporan atau di media yang sezaman itu juga ini mengaitkan misalnya ada tanda-tanda sebelum itu. Jadi pada akhirnya saya misalnya ayam berkuku dan lain gitu. Artinya saya menarik kesimpulan bahwasanya bisa saja ada tanda-tanda itu, ini kan pengetahuan lokal gitu.
Itu banyak mamang atau petata kita bicara soal itu sebetulnya. Kemudian juga soal miskin pengetahuan soal gempa gitu. Kita harus akui ada korban meninggal tuh yang saya temukan, dia sebetulnya udah keluar rumah, kemudian ada merasa tertinggal sesuatu, anak atau barangnya lain, dia balik lagi ke rumah. Menemukan ceritanya ya. Menemukan cerita itu. Pada akhirnya ketika masuk ke rumah itu terjadi guncangan besar lagi kan. Itu yang membuat dia meninggal. Nah, itu. Kemudian hal menarik lainnya tentu adalah ini yang sebetulnya sudah banyak ditulis orang juga ya. Bagaimana ketangguhan rumah berkonstruksi kayu, terutama rumah gadang zaman itu. Jadi sumpur yang saya sebut tadi itu adalah salah satu hypocenter dari gempa itu sendiri, epicentrum. Artinya sesar yang menjalar itu sampai sumpur kan. Tapi di sana banyak rumah gadang ya. Nah, saya kemudian beberapa tahun lalu juga mencoba menggali kembali rumah gadang yang betul-betul sebetulnya sudah ada saat 1906. Saya menemukan rumah gadang yang katanya berdiri 1915. Itu tidak ada kerusakan berarti gitu. Itu rumah gadang tuh hanya sekitar sepelemparan batu lah dari surau yang menjadi latar cerita Muhammad Rajat gitu. Itu di Jorong Nagari Sumpur, di Sumpur gitu. Nah, artinya memang rumah gadang itu sebetulnya sudah teruji gitu. Tentu di Padang Panjang zaman itu tidak sebanyak rumah gadangnya, tidak sebanyak di Sumpur gitu. Tapi kemarin saya juga menelusuri ada juga rumah gadang, tapi saya tidak berani mengatakannya bahwa rumah gadang itu apakah sudah ada ketika 1906 atau tidak. Tapi di Padang Panjang yang menarik adalah itu banyak rumah yang dibangun setelah itu berkonsep perosemen. Perosemen itu bisa kita lihat misalnya di bangunan-bangunan militer atau rumah-rumah tua, misalnya dekat kantor wali kota di Padang Panjang ya. Itu kayak ini, kayak di tembokannya itu bisa jadi ada anyaman di dalam ya. Tapi konsepnya itu kayak ada persilang kayu gitu. Itu ada bangunan lama. Itu saya menemukan ada rumah yang dibangun, ada ditulisnya di dinding, dibangun setelah gempa 1906. Setidaknya belum beton bertulang ya? Nah, saya tidak, karena memang kebanyakan pewarisnya juga tidak mengetahui gadang berdirinya. Kita juga tidak bisa mengklaim karena seperti yang saya sampaikan tadi, itu sekitar 80% terjadi kehancuran di Padang Panjang. Nah, apakah rumah itu selamat? Tapi memang ada catatan dari Pemko Padang Panjang sendiri atau BPCB kalau salah dulu ya. Itu ada rumah Karnalis di Pasar Usang Padang Panjang itu dikatakan selamat dari gempa, dibangun tahun 1915 gitu. Saya sudah sering ke sana. Itu rumah itu sekarang jadi rumah tapis gitu, tapi sudah berubah fungsi lah. Secara apanya juga terjadi renovasi lah. Nah, tapi yang menarik tentu adalah rumah perosemen tadi itu sebetulnya ini menarik dikaji ya dari sisi konstruksinya atau arsitekturnya. Setidaknya rumah itu tahan dengan kejadian gempa yang pertama 1906 yaitu gempa Maret 2007. Maret 2007. Ya, itu rumah itu berapa besar gempanya 2007 itu? Itu 6 lah, 6 sekian itu. Cuman dasar juga. Jadi kehancurannya saya perhatikan bersama yang di Padang Panjang itu. Jalurnya juga bersama. Sama. Itu juga pasar hancur, Pasar Panjang hancur. Di Maret 2007 juga hancur. Banyak terjadi ruptur permukaan. Tapi alhamdulillah waktu itu korban ini ya minim ya waktu itu. Minim. Karena ya, siang ya berapa? Iya, siang ada sudah ada lah apa namanya? Itu terbalik yang dulu yang gempanya juga 2 kali, gempa kembar juga. Gempa kembar juga. Yang pertama itu Setmen Siano yang aktif, kemudian baru kemudian Sumani ya. Terbalik kalau yang 26 itu Sumani dulu terbalik dia. Dan saya lihat di buku Yose juga Profesor Dani Hilmanata juga menulis pengantar ya. Iya, pengantar. Menulis pengantar dan artinya beliau mengapresiasi terbitnya buku ini. Ya, suatu kehormatan juga bagi saya. Betul, ya. Karena reputasi beliau kita nggak tahu. Iya, karena beliau lama sekali meneliti Sumatera ya. Geologi Sumatera, Sumatera dan juga tentu pulau-pulau di luar Sumatera kayak Mentawai kan beliau ahlinya, ahli geologinya dan beliau menulis pengantar di buku Yose ini dan mengapresiasi. Kalau bicara apa yang saya tulis ini sebetulnya bagi saya sebetulnya adalah sejarah yang bergerak itu. Jadi memang sejarah itu kalau mungkin orang memahami sejarah itu terkunci di peristiwa atau kroniknya gitu. Jadi kenapa sejarah bergerak? Sejarah yang terus bergerak karena kejadian gempa atau ini kan sangat relevan gitu. Sangat relevan dengan sistem tektonik yang sebetulnya juga bergerak aktif itu. Jadi maksud saya di sini adalah apa yang terjadi 1906 kalau kita mengabaikannya itu bisa-bisa jadi kerentanan baru karena gempa itu sifatnya mengulang, sesar itu selalu aktif
Dan kita tidak bisa menafikan diri kita bahwa saya kayak Padang Panjang atau beberapa kota di dataran tinggi di Bukit Barisan ya, itu berada di atas sesar atau patahan. Itu sewaktu-waktu gempa itu akan terjadi lagi gitu. Nah, mungkin penting kiranya kita untuk selalu belajar pada sejarah masa lalu seperti apa kejadiannya, kemudian pola-pola evakuasi atau kearifan yang bisa kita serap itu kira-kira dari buku ini. Ya. Terakhir saya ini, kalau kemudian penonton teman-teman mau mengakses atau mendapatkan buku ini, apakah sudah ada di toko buku ataukah pemesanannya seperti apa, bagaimana? Nah, jadi buku ini sebetulnya memang Akan diluncurkan dulu ya, atau bagaimana? diskenariokan ya, kemarin berkejar-kejaran saya sebetulnya dengan momentum seabad gempa 1906 atau gempa Padang Panjang. Jadi buku saya ini kan judul Gempa 7 Hari ya. Itu saya berharap sih sebetulnya sudah mungkin beredar lah atau terbit di sebelum tanggal 28. Tapi itu agak deg-degan sebetulnya beberapa hari terakhir. Tapi syukur alhamdulillah ini buku ini kan diterbitkan oleh Kabarita, anak usaha dari Pisikrak, Bang Yusril KW. Beliau menyampaikan kemarin mudah-mudahan hari Kamis sudah datang barangnya sampai di Padang gitu. Jadi cetaknya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Di Jakarta ya. Jadi mudah-mudahan dan kebetulan rencana akan ada semacam mini launching lah, mini peluncuran di Padang Panjang. Di Padang Panjang. Itu tanggal 27. Itu sehari sebelum bertepatan dengan sahabat itu. Jadi itu itu menjadi semacam bagian dari paket acara yang digerakkan oleh beberapa orang ya, beberapa lembaga. Itu ada acara misalnya tur Patahan Sumatera gitu. Jadi nantinya jadi pemirsa atau sana insya Allah di tanggal 27 ya, sekitar siang itu di PDIKM Padang Panjang, buku ini akan diluncurkan ya secara kecil-kecilan lah. Informasi untuk mendapatkannya bisa di media sosial setelah ini ya. Nah, kemudian mendapatkannya ada flyernya ada di media sosial, kemudian juga ada di Pustaka Stepa di Stepa ya. Dan bisa juga menghubungi saya langsung sebetulnya. Nanti bisa via YOC dan medsos sosial di Instagram dan Facebook juga ini ya saya. Terima kasih saya atas waktunya. Teman-teman dan para penonton, dengan demikian berakhir, nanti teman-teman bisa cek di medsosnya YOC di mana mendapatkannya untuk buku ini. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Bila itu berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.